Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 9. Bertemu lagi hari ini dengan saya, Ustadz Ilyas, khususnya untuk hari ini pada mata pelajaran prakarya. Oke, kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab pertama tentang kerajinan dari kayu rotan. Akan tetapi karena materi pada minggu kemarin belum selesai, maka pada pagi hari ini kita melanjutkan materi yang Ustadz sampaikan pada minggu kemarin. Ya, sebelumnya Ustadz berpesan anak-anak supaya tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring, kemudian juga tetap menjaga kesehatan dan juga tetap melakukan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Oke ya, ini bab kita kemarin, kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Ya, ini slide terakhir kita minggu lalu. Nah, ini untuk pertemuan hari ini. Ya, jadi di minggu kemarin kita sudah belajar tentang produk-produk apa sih yang kira-kira bisa untuk dibuat dari bahan yang telah disebutkan tadi. Kemudian kira-kira itu nanti mau dibuat apa saja, kemudian pengertiannya apa, itu sudah kita bahas di minggu kemarin. Sedangkan hari ini kita akan membahas karakteristik bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan produk kerajinan yang memiliki fungsi. Yes, seperti itu. Oke. Salah satu bahan yang pertama yang akan kita bahas adalah kayu. Untuk mengolah kayu menjadi barang kerajinan, biasanya teknik yang digunakan adalah memahat atau carving. Memahat. Teknik carving adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan melalui proses pengambilan bagian-bagian dari bahan yang tidak diperlukan pada material yang dipahat. Ya, jadi biasanya kayu itu diukir sedemikian rupa biar bentuknya itu sesuai, atau bahkan mungkin ada yang memahat itu akan memiliki motif yang indah ya, atau motif yang diinginkan. Nah, kalau kayu biasanya pakainya memang pahat seperti itu. Nah, ini contoh beberapa kayu yang sudah dibelah untuk industri mebel ya, masih berupa gelondong-gelondong, namun ada beberapa yang sudah dibelah. Kemudian yang ini perajin yang memanfaatkan kayu limbah mebel untuk dijadikan kerajinan hiasan ukiran. Tuh, seperti yang saya jelaskan tadi ya, biasanya tekniknya yang digunakan itu adalah dengan cara dipahat atau memahat. Ini limbah kayu yang diolah menjadi sebuah miniatur kereta api. Ada juga kayu sisa limbah yang diproduksi menjadi tempat telepon genggam dengan bentuk biola. Jadi banyak ya macamnya kerajinan dari kayu. Bahkan mungkin sisa-sisa dari pembuatan kursi, meja itu kan ada kayu yang sisa itu. Nah, bahkan kadang sisanya pun juga masih bisa dibuat suatu produk. Nah, dengan cara ya itu tadi, diukir sedemikian rupa hingga akhirnya menghasilkan sebuah produk yang bagus dan indah. Nah, yang kedua adalah bambu. Kerajinan anyaman bambu banyak dijadikan untuk digunakan tikar, dinding rumah tradisional, dan juga yang lainnya. Produk seni kerajinan anyaman bambu dapat diolah dengan peralatan yang masih sederhana, menggunakan gergaji dan catut bersungut bundar. Bambu yang dipilih yaitu bambu yang sudah matang dengan ruas yang panjang. Nih, contoh para perajin sedang membelah bambu menjadi bilahan-bilahan yang lebih kecil dan menghaluskannya. Ada juga yang sedang menganyam kerajinan bambu. Ya, gitu ya. Jadi kalau bambu itu biasanya kadang dibuat anyaman. Ya.
atau mungkin dibuat ya yang lain. Tapi seringnya biasanya kalau bambu itu anyaman, atau mungkin ada juga kursi dari bambu, meja dari bambu itu juga ada seperti itu. Kemudian nomor 3 adalah rotan. Tahapan pengolahan rotan dimulai dengan penggorengan, penggosokan, atau pencucian, pengeringan, pengupasan atau pemolesan atau pemutihan, pengasapan, pelurusan atau pembengkokan, dan pengawetan. Dalam membuat struktur kerajinan rotan, teknik yang dilakukan adalah melengkungkan rotan dengan bantuan panas. Nah, ini ya rotan. Rotan yang sudah diolah siap untuk digunakan menjadi bahan baku sebuah kerajinan dan seseorang yang melakukan proses penganyaman rotan untuk membuat sebuah kursi. Ya. Rotan pun sama ya, biasanya seringnya itu dianyam. Bisa buat kursi, meja, dan lain-lain. Kemudian tempurung kelapa. Pengolahan kerajinan dari tempurung kelapa dimulai dengan buah kelapa yang dikupas terlebih dahulu, dengan cara memisahkan antara sabut kelapa dan tempurungnya. Pengolahan tersebut dapat dilakukan dengan cara manual menggunakan parang. Untuk lebih mudahkan dalam pengerjaannya, gunakan kaca untuk membersihkannya. Itu untuk tempurung kelapa. Ini contoh ya, contoh tempurung kelapa yang sudah tidak terpakai bisa dijadikan bahan dasar kerajinan yang fungsional sekaligus estetik. Nah, pengemasan produk kerajinan dari bahan yang kita bahas tadi. Kerajinan yang berukuran relatif besar, sebagian besar tidak dikemas. Kerajinan yang berukuran kecil agar penampilannya menarik, produknya dikemas. Tujuannya agar terlihat anggun, estetik, dan tahan lama. Contohnya ini ya, sebuah bingkai dari susunan bambu vertikal yang dirajut dengan tali. Ya. Gitu. Untuk apa sih dikemas? Ya, pertama, agar barangnya itu awet atau tidak rusak, ya, tahan lama. Dan yang kedua, bisa menambah nilai estetika dari barang tersebut. Jadi lebih terlihat indah dan terlihat lebih menarik. Ya, jadi agar konsumen atau mungkin kalau kita akan menjualnya itu calon konsumennya itu agar bisa lebih tertarik dengan pengemasan tersebut. Oke, insya Allah itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Banyak salah dan kurangnya Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.